Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan Ibu Dian dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke, hari ini kita bukan mau belajar, tapi membahas soal ulangan harian kemarin. Sudah merasa mengerjakan semuanya? Nah, kalau sudah merasa mengerjakan, berarti insya Allah aman ya nilainya. Buat yang belum, silahkan langsung menghubungi Ibu. Bagaimana caranya? Kita cari solusinya. Oke, ini adalah ulangan kalian kemarin, tampilannya seperti ini. Jadi buat kalian yang mau nanti ke depannya ada ulangan tengah semester, formatnya akan sama seperti ini, bentuknya seperti Google Form juga ya, ini namanya. Setelah kalian dapat link, kalian klik, muncul tampilannya seperti ini. Untuk alamat email, boleh diisikan alamat email apa saja, selama itu alamat yang aktif dan Gmail ya. Setelah alamat email sudah, selanjutnya adalah nama lengkap. Ingat, kalau menulis nama, kalian menulis nama ya, huruf depan dari tiap kata itu pasti huruf besar. Masa kalian udah kelas 9, nulis nama pun masih salah, hurufnya kecil semua, jangan ya. Kelasnya Ibu pilih 9A. Setelah semua data terisi, ingat kalau ada yang lambang seperti ini, warna bintang warna merah, berarti itu wajib diisi. Kalau tidak diisi, nanti kalian tidak bisa menekan tombol next dan nggak bisa melanjutkan ngisi soal. Nah, langsung saja kalian tekan tombol next. Nah, inilah soal yang kalian kerjakan kemarin. Jumlah soalnya, itemnya ada 20 dan untuk ulangan harian ini membahas bab 1, isinya tentang memberi selamat, mengucapkan selamat dan doa yang mengiringi ucapan selamat itu. Oke. Ya, seperti kita lihat di sini ada soal nomor 1, percakapan antara Edo dan Dayu. Edo bilang apa? Edo bilang happy birthday Dayu. Apa happy birthday? Happy birthday adalah selamat ulang tahun. Edo mengucapkannya untuk Dayu. Dayu membalas bilang thank you, terima kasih Edo. You are the first who congratulates me. Kamu adalah orang pertama yang mengucapkan selamat ke saya. Edo bilang, oh really? Yang betul nih, cius. Nih ada hadiah kecil untuk kamu. Saya harap kamu menyukainya. Nah, kalau kita dikasih hadiah atau diberikan sesuatu, bilangnya apa? Dayu bilang terima kasih banyak ya. Kamu benar-benar teman sejatiku. Tahu maksudnya apa? Maksudnya di sini bisa berarti si Edonya mengucapkan selamat dan Dayu mengucapkan terima kasih, dan arti keduanya adalah Edo, kamu dimasukin ke dalam friendzone Edo. Jangan berharap banyak dari Dayu Edo ya. Udah dibilang di kode best friend ya. Yang senasib dengan Edo mana suaranya? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, baca dulu teksnya, lalu kalian tengok soalnya. Dan yang namanya soal jangan diterjemahkan semua, itu menghabiskan waktu ya. Apalagi kalau kalian nanti ujian soalnya ada 50, biasa bahasa Inggris waktunya cuma kurang dari 2 jam, harus selesai, harus membaca ya. Jadi pastikan kalian cari keyword atau kata kunci. Kata kuncinya apa sih? Pertama di soal ada kata why. Artinya why apa? Mengapa atau kenapa. Jadi kalau ada pertanyaan soalnya why, jawabannya pasti akan selalu alasan. Dan bisa jawabannya panjang-panjang ya. Tidak pernah ada cerita ditanya why, kenapa. Jawabnya adalah my name is Dian. Itu nggak nyambung ya. Terus yang kedua, satu tadi why, kenapa. Edo give, memberi Dayu present, hadiah. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya A, B, C, D? Jawabannya adalah B, karena hari ini adalah ulang tahunnya Dayu, betul. Bukan karena Dayu suka hadiah, jawabannya A, salah ya. Yang C karena Edo punya banyak uang, Edo sultan gitu kan, suka apa tuh namanya, giveaway. Terus yang D adalah karena Dayu sedang mengadakan pesta ulang tahun. Dia mengadakan pesta apa tidak?
Nah, tidak disebutkan ya. Jadi cuma disebut hari ini dia ulang tahun. Oke. Nomor 2 ini ada percakapan antara Winnie dan Uncle. Ya, Uncle apa? Yang pelajaran kelas 7 tentang keluarga, diingat-ingat Uncle apa? Good. Uncle itu paman ya. Paman atau Pak D atau Pak Ci. Ya, itulah. Winnie bilang, "Congratulations, selamat the opening of your new bakery store." Pembukaan, selamat atas pembukaan bakery store, toko roti. Uncle bilang, "Terima kasih, ini adalah bisnis pertama saya dan saya harap ini runs well." Ada yang tahu artinya run? Run bukan lari ya, memang run itu artinya lari, tapi artinya ada dua. Yang pertama lari, yang kedua artinya adalah menjalankan. Berarti kalau bisnis lari apa menjalankan? Pernah lihat kalian mengejar-ngejar bisnis? Nggak ada ya. Jadi di sini adalah menjalankan. Ini adalah bisnis pertama saya dan saya harap ini berjalan dengan baik. Oke, Winnie bilang, "Semoga beruntung." Omong-omong, memulai sebuah bisnis adalah kerja keras. Apakah kamu berhenti dari pekerjaanmu? Uncle bilang, "Tidak, saya masih bekerja di sana kok. Tapi kalau kamu masih di sini, kamu pasti sangat sibuk sekali, Paman. Bagaimana kamu mengatur waktunya?" Uncle menjawab, "Saya tidak menjalankan toko roti ini sendirian. Nah, daripada itu, saya menjalankannya dengan teman." Nah, jadi tadi ya, ini run kembali artinya menjalankan. Winnie bilang, "I see." Ingat, I see di sini bukan iya, saya lihat. Bukan ya, artinya adalah saya paham atau saya mengerti. Nah, pertanyaannya, ini soalnya Ibu ada salah ketik ya. Who artinya siapa, berarti di sini membutuhkan jawaban adalah nama orang atau orang. Siapa orangnya? Itu. Run, tadi artinya apa? Menjalankan. Good. Ini artinya bukan farmasi ya, harusnya yang betul adalah bakery. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang menjalankan toko rotinya? Siapa yang menjalankan? Yang menjawab A, salah. Ingat, di sini paman tidak menjalankannya sendirian, tapi menjalankannya dengan seorang teman. Jawabannya adalah C. Yang jawab C, aku kasih jempol online. Nomor 3 ini adalah ucapan selamat. Kalau tadi yang di atas bentuknya percakapan, maka yang nomor 3 ini bentuknya adalah sebuah kartu ucapan. Oke, kita baca dulu. Pertama dia bilang, Kim tersayang atau Ananda Kim ya, "Selamat atas penampilan yang sangat splendid, menakjubkan, mengagumkan, oke bingit gitu, pada pertunjukan di New York." Itu adalah pencapaian yang sangat besar dan walaupun hanya mendapatkan medali perak, kamu adalah orang kedua terbaik di negara ini. Nah, saya yakin ini tidak akan membuat kamu jadi down, jadi lemes ya. Kamu adalah seorang pejuang. Jadi, saya tahu kamu akan selalu kuat. Saya berharap saya akan selalu ada untuk menyupportmu. Saya sangat bangga padamu. Cousin, apa cousin? Sepupumu Rita. Oke. Pertanyaannya what? Apa? Can, bisa. Infer, simpulkan. Ingat, kalau kalian nanti mengerjakan soal, ada ketemu kata infer, berarti yang ditanyakan adalah kesimpulan dari sepanjang-panjang ini. Ya, berarti apa kesimpulannya? Apakah A, Nita percaya akan semangat sepupunya? Atau yang B, Nita datang untuk menonton pertunjukannya? Disebutkan? Tidak. Jadi yang tidak ada di teks, jangan pernah berani-berani kalian pilih ya. Itu jawaban yang salah. Nah, atau yang C, Kim akan merasa sedih. Wah, kalau Ibu juara 2 se-Indonesia itu nggak sedih, Bu. Atau D, Nita disappointed, kecewa dengan hasil pertandingannya. Kalau kecewa kirim surat nggak? Kirim ucapan selamat nggak? Nggak ya. Berarti jawaban yang A, dia percaya akan semangat sepupunya. Nah, ini sama lagi ucapan selamat berbentuk greeting text kalau kalian pernah di kelas 8 kemarin ya.
Dear June, nah, akhirnya kamu diterima di SMA favorit di kota ini. Wah, kalian juga mau kan diterima di SMA nomor 1 di Bintan. Terus, kamu telah bekerja keras dan usahamu telah terbayar. Saya tahu ini hanya masalah waktu saja. Congrats, selamat. Jadi congrats ini adalah kependekan dari congratulations. Nah, terus pertanyaannya apa? Ada kata purpose. Purpose itu berarti tujuan. Nah, teksnya ini di tujuan buat apa? Kalau kalian selamat itu ngucapin selamat, apa tujuannya? Tujuannya tentu memberi selamat. Cari kata congrats. Nah, ini ya, yang C. Kalau yang A to invite, biasanya untuk undangan. Yang B itu inform, itu untuk menginformasikan, biasanya berbentuknya announcement atau pengumuman. Congratulations, itu mengucapkan selamat ya, congratulations sama. Yang D, to support a person to achieve his best performance. Ini adalah surat dukungan. Misalnya dia ini belum keterima, baru dikasih dukungan, jawabannya D. Tapi karena di sini tertulis sudah diterima, maka kita mengucapkan selamat. Next, nomor 5 ya, ada ucapan selamat lagi kepada aunt. Kembali nih aunt apa? Bibi, bude, bule, ya, pakcik. Ucapan selamat kepada Bibi Tera dan Paman Leo. Nah, menyambut kedatangan bayi kecil, selamat atas kamu berdua, dan bundle of joy. Bundle of joy itu kalau arti sebenarnya itu adalah apa tuh? Satu bungkusan berisi kebahagiaan ya kalau arti sebenarnya. Tapi arti figuratifnya apa sih? Arti kiasannya ya. Nah, ini maknanya adalah kalau little one itu biasanya bayi, apalagi yang diucapkan kan berdua nih, suami istri. Selamat datang ke dunia little one. Little one ini berarti anak bayi. Nah, beautiful bundle of joy ini artinya anak bayi kan, habis anak bayi lahir, orang tuanya pasti senang ya. Dan bayinya dibungkus kan, digubet-gubet gitu, dibungkus-bungkus kain selimut. Nah, bundle of joy, bungkusan kebahagiaan. Oke. Semoga kehadiran bayi tadi menambahkan kebahagiaan ke keluargamu. Nah, sekarang pertanyaan tricky nih. Bayinya laki-laki apa perempuan? Ya, yang bisa nanti waktu ketemu ibu kasih sesuatu deh. Bayinya laki-laki apa perempuan? Bayinya laki-laki. Tahu dari mana, Bu? Apa karena ibu yang bikin teks? Bukan ya. Karena di sini ada tulisan his presence, kehadirannya. His itu cuma digunakan untuk laki-laki. Kalau perempuan namanya her. Oke, betul. Nephew, apa nephew? Keponakan. Good. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu ceritakan tentang Adi? Nah, yang ditanya adalah Adi ini siapa tadi? Apakah A, Adi punya sepupu baru? Tuh. Oh. Kenapa kok gitu? Karena ini adalah pamannya. Anak dari paman itu siapa kita sih? Sepupu kita. Good. Jawaban yang A. Kalau yang B, dia ingin bermain dengan bayinya. Bayi baru lahir, diajak main. Yang C adalah dia telah bertemu dengan bayinya. Orang baru lahir gimana dia mau ketemu ya? Biasanya pulang dari rumah sakit juga berhari-hari kan. Yang D, dia akan menunjukkan bayinya ke paman dan bibi. Nah, pasti paman dan bibinya udah nengok bayinya ya, lebih dulu dari Adi. Nomor 6 ada percakapan antara Lani dengan Udin. Kita lihat Lani bilang apa. Lani bilang, saya mengucapkan selamat, I congratulate you. Saya menyelamati kamu menjadi anggota dari tim Olimpiade Nasional. Nah, ini tidak mudah untuk melewati seleksinya, tapi kamu membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Udin bilang, oh makasih, tapi penghargaan ini adalah awal dari era yang baru. Saya harus bersiap-siap untuk ikut Olimpiade. Ini bilang, ya saya tahu, saya yakin kamu dan timmu akan menang deh, yakin. Udin disemangatin, senang dong ya. Dia bilang, nah, terima kasih, yang saya perlukan adalah dukungan dan doa. Dia bilang, tentu saja kami selalu berharap dan berdoa untuk
yang terbaik. Gitu temen tuh gitu, doainnya yang baik-baik, jangan di depan baik, di belakang nyeritain ya, yang kayak gitu, yang merasa ya. Sekarang soalnya apa? Why itu kenapa Lani congratulations tadi apa? Memberi selamat Udin. Nah, kenapa tadi? Kenapa? Good, karena Udin sudah berhasil menjadi anggota nih National Net Olympic Team. Yang mana jawabannya? Nah, jawaban yang B ya. Kenapa yang A salah? Karena di atas dibilang won, artinya menang. Padahal dia baru juga bergabung di tim udah bisa menang tuh. Gimana ceritanya? Yang C salah karena dia bilang dia ditunjuk sebagai pemimpin. Padahal di sini member ya. Member itu artinya anggota. Leader ini pemimpin. Yang D adalah dia bekerja keras untuk suksesnya olimpiade, tim olimpiadenya. Padahal baru mulai daftar ya. Oke, nomor 7. Waduh, ini percakapan yang panjang ya. Pasti ada beberapa dari kalian yang langsung skip atau dipencet ABCD. Please, kebiasaan itu hentikan. Karena satu soal yang salah itu bisa mengurangi nilai kita banyak. Ya. Apalagi soalnya cuma 20. Kalian bayangin 20 kurang 1 aja udah terasa sekali ya kurangnya. Oke, nomor 7 ada percakapan antara Budi dan Wati. Wati bilang, Budi baca deh announcement. Apa announcement? Pengumuman. Ya, pinter ya. Budi bilang, oke, emang anak pengumumannya tentang apa sih? Nah, tentang anggota lomba football sepak bola ya. Lihat namamu ada di urutan pertama, selamat ya Budi. Budi bilang, iya ya, memang ada di situ saya. Sini saya baca nih. Wah, kamu betul ya, makasih ya. Mati bilang, nih kerja kerasmu telah terbayar, tapi kamu harus berusaha lebih keras untuk menyiapkan untuk lombanya nanti. Nah, kamu betul, saya harus berusaha yang terbaik. Saya akan berusaha dengan keras untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, omong-omong, apa ada anggota lain yang masuk tim ini yang ada di kelas kita? Wati bilang, cuma kamu satu-satunya loh. Gitu. Saya sangat bangga padamu. Nah, seperti yang kita tahu, anggota tim yang lain itu sangat kuat dan sangat berbakat di sepak bola. Kamu bisa membuktikan bahwa kamu juga sama berharganya dan pantas untuk menjadi anggota tim sepak bola ini. Budi bilang terima kasih ya. Doakan saja saya bisa menang di perlombaan nanti. Wati bilang oke, tentu saja, sure. Nomor 7 pendapatannya pula. Nomor 7 adalah artinya what? Artinya apa? Budi yang ini ya. Like itu bisa artinya suka, bisa artinya seperti. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah Budi itu orangnya seperti apa sih? Nah, gimana rambutnya Budi? Ada yang tahu? Postur badannya? Warna kulitnya ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, karena yang ditanya bukan Budi seperti apa, maksudnya penampilannya, tetapi Budi itu orangnya gimana sih? Baik, jahat, lucu, cute, unyu, yang mana? Apakah A? Pesimis? Oh, pesimis. Pesimis itu orang yang aduh nggak bisa lah, aku nggak bisa, aku malu, itu masuk pesimis. Kalian pesimis? Tidak ya, kalian kan optimis lawannya. Generous adalah orang yang murah hati, biasanya berhubungan dengan orang yang suka ngasih sumbangan gitu ya. Peaceful adalah orang yang kalem. Yang enthusiastic berasal dari kata antusias. Kira-kira Budi yang mana? Budi orang yang antusias ya, karena dia sudah nggak sabar untuk bergabung di tim. Next, nomor 8. Nomor 8 ini soalnya sama seperti yang di atas, yang tentang dia jadi juara kedua di dunia. Bu, soalnya kok berulang-ulang sih, Bu? Soalnya memang sama, tapi pertanyaannya beda. Tipikal soal seperti ini nanti yang akan kalian temui ketika ujian nasional pakai komputer. Jadi seperti ini soalnya sama. Ini teksnya sama, tapi soalnya beda-beda. Oke. Karena kita udah tahu ya tadi tentang apa ini yang dia juara 2 memenangkan medali perak. Kita langsung ke pertanyaannya. Jadi Ibu begitu, kalau ngerjakan soal bila ada yang sama, teksnya sama nggak usah dibaca lagi. Nanti diingat-ingat ya. Yang 8, the writer artinya penulis, send mengirim kartu ini supaya apa? Iseng. Mengisi waktu luang. Kenapa dia ngirim kartu ucapan ini? Nah, jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Kalau jawabannya A telah menunjukkan simpati ke seseorang. Berarti simpati ini memang sejenis kartu, ada kartunya sendiri.
Tapi biasanya dikirim untuk orang yang misalnya lagi terkena musibah, meninggal, atau dia lagi sakit. Nah, ini lagi sakit enggak ya? Yang B adalah untuk menghibur seseorang dari kehilangan, dari kesedihan atau kehilangan yang sangat besar. Itu biasanya juga ke orang yang habis ada keluarga meninggal, pakai yang ini. Yang C adalah menunjukkan penghargaan kepada Fate, kalau yang pada denger lagu. Ada misalnya siapa? BTS, Fate, Hasley. Ya. Itu artinya featuring, tapi kalau sini Fate itu artinya Fate adalah usaha. Nah, penghargaan atas usaha seseorang. Nah, ini ya jawabannya. Terus kenapa D? Bukan ya, karena D itu mengingatkan seseorang untuk selalu pede. Kamu pede ya, semangat ya. Tuh, padahal ini udah menang, nggak usah disemangatin lagi. Nomor 9 ini adalah teks tentang Jimmy. Ya, jadi ini ada mengucapkan seseorang mengucapkan selamat ke Jimmy. Dia bilang, Jimmy, selamat atas usaha kamu sebagai penari terbaik di tahun 2020. Waduh, sebagai aunt, bibi. Sebagai bibimu, saya sangat berbahagia dan bangga. Saya harap kamu dapat mengembangkan lagi bakatmu dan menjadi penari nomor 1 di dunia. Wah. Nah tuh, jadi penari levelnya udah dunia ya, bukan level Bintan lagi nih udah. Pertanyaannya adalah Jimmy menerima ucapan selamat karena apa dia? Karena dia tadi sudah jadi best dancer. Mana pilihannya? Nah, D ya. Yang A itu kenapa salah? Karena dibilang dia baru mau daftar kompetensi, padahal di sini udah menang ya. Yang B dia bilang bibinya yang ngajarin dia nari. Wow, mana Bi? Enggak, bukan bibi. Yang C adalah dia menjadi penari kelas dunia. Sudah jadi? Belum ya, dia baru jadi best dancer aja, menang lomba aja. Nomor 10, nah ini ada salah satu ucapan selamat ini kepada Uncle Dono, Paman Dono ya. Nah, yang kalian nggak tahu sebetulnya Indah ini pamannya ada 3. Dono, Kasino, dan Indro. Oke, lanjut. Nah, dia ada jadi Paman Dono tersayang. Saya sangat bahagia untuk mengetahui bahwa mimpimu telah jadi kenyataan. Selamat atas pembukaan restoranmu. Semoga sukses selalu. Nah, tadi udah ya. Jadi, karena pembukaan restoran, semoga kamu selalu sukses, Paman. Tanda Indah. Oke. Pertanyaannya adalah, penulis dari surat adalah siapanya Mr. Dono? Siapanya? Kalau di sini Paman, berarti di sini adalah siapa? Keponakan. Mana keponakan? Nih. Daughter. Itu artinya anak perempuan. Masa anak manggil bapaknya Paman? Yang ini adalah teman. Yang ini sepupu, yang ini adalah tadi keponakan. Good. Nomor 11. Nah, ini tadi juga percakapan yang sudah ada sebelumnya antara Paman dan Winnie tentang pembukaan apa tadi? Toko roti. Pinter, gue masih ingat. Pertanyaannya adalah what is the dialogue about? Kalau sudah ada kata about-nya itu bertanya nih tentang apa nih dialognya? Tentang apa? Kalian jawabannya apa kemarin? Jawabannya adalah C. Starting a business. Memulai bisnis. Nah, bukan working in bakery ya, karena kan baru mau buka gitu tokonya. Dan bukan juga time management atau pembukaan toko roti baru. Kan ya, ini tentang memulai sebuah bisnis. Karena ini bisnis sampingan, diceritakan bahwa si uncle itu sudah kerja, dia sudah punya kerjaan, tapi dia taruh waktu gitu untuk iseng-iseng dia buka warung ya, toko roti, kayak warung nasi dong. Nomor 12 itu adalah percakapan antara Sri dan Aunt.
Bibi ya. Sri bilang titik kepada bayi. Newborn itu artinya bayi yang baru lahir. Bibi bilang terima kasih ya sayang ya. Apa tadi termasuk apa? Ucapan selamat. Mana ucapan selamat di sini? Congratulations. Well done ini untuk memuji. Bagus. Bagus. Thank you untuk terima kasih ya. Welcome apa? Keset. Bukan. Welcome itu untuk nyambut. Selamat datang. 13. Wah, ini tricky nih. Ini kalau sudah ada begini nggak usah ditengok, soalnya pasti dia disuruh menyusun. Bagaimana caranya? Pertama, kalian harus tengok dulu teksnya tentang apa. Ini adalah teks tentang ucapan selamat. Tahu dari kata mana? Karena tahu ada dari kata congratulation. Yang namanya ucapan selamat, pasti congratulation-nya ada di depan. Ada di mana? Depan. Nah, betul. Semuanya udah di depan ya, angka 2-nya ya. Sekarang kalian cari nih, mana nih yang berbeda ya. Berarti sudah sampai 7, betul ya. Sampai 7 kan semuanya sama nih. Berarti 2, congratulations in being the best. The best apa? The best drummer. Nomor 4, the best drummer. Berarti pilihannya tinggal ada 1. Mana nih? Nah, cuma ada 1 kan? The best drummer. Bu, dilanjutin yang nggak usah. Yang pilihannya sampai 4 kan cuma ada ini. Yang lainnya salah. Jangan dibaca lagi sampai situ. Pilih jawaban kalian. Jadi yang lainnya cuekin aja. Nomor 14, kembali lagi ini teksnya yang si Winnie dan Paman tentang pembukaan tadi toko roti Good. Nah, ini apa? Apa yang bisa kita simpulkan? Ingat, conclude, infer sama tentang pamannya Wati. Pamannya Wati kenapa orangnya? Jawaban kalian apa? Jawabannya adalah C. Kok bisa, Bu? Bisa, pasti bisa. Karena di sini dibilang karena diceritakan pamannya itu bekerja di 2 tempat, di kantor dan juga punya toko roti nih. Tuh kan. Bilang nih, first business. Apakah dia berhenti dari kerja? Tidak, saya masih kerja di sana. Jadi dia bekerja di 2 tempat. Nomor 15, ini antara Budi dan Wati. Teksnya juga tadi sudah tentang Budi menjadi member apa? Boyband. Kan, dia menjadi member dari tim sepak bola. Ya. Langsung ke pertanyaannya, why? Apa? Salah, kalian sudah ngantuk berarti. Why itu artinya mengapa. Kenapa Wati congratulate memberi selamat Budi? Kenapa dia menyelamatin? Gimana? Jawabannya yang D. Dia mewakili sekolahnya di dalam lomba sepak bola. Nah, kalau ini A, dia sangat berbakat. Nggak ada muji ngucapin selamat karena berbakat, enggak lah. Yang B, dia menang lomba tuh, baru jadi pilih anggota sudah menang lomba tuh. Yang C, dia menerima beasiswa. Ada beasiswa? Ingat, barang yang tidak disebut jangan dipilih. Oke, jawabannya D. Nomor 16. Nih, ini adalah percakapan antara Lani dan Udin. Tadi juga sudah ada di atas tentang Udin yang termasuk anggota tim matematika sekolah. Pandai nih Udin. Nah, jadi nggak usah dibaca lagi nih, langsung ke soalnya. From the dialogue, dari dialog tadi, we can infer. Apa infer? Menyimpulkan. Good. Menyimpulkan bahwa apa? Bahwa Udin sangat pintar. Tuh, kenapa Udin sangat pintar? Kalau nggak ada orang nggak pintar kepilih Olimpiade Matematika lagi. Aduh. Ya. Nomor 17. Ini adalah Budi dan Wati. Kembali lagi soalnya sudah ada, tapi yang tentang lomba football ya, sepak bola. Lanjut ke pertanyaannya, apa Wati rasakan setelah membaca pengumuman? Apa yang Wati rasakan setelah membaca pengumuman? Apa? Nah, dia sangat bahagia. Kenapa kok bahagia? Nah, karena dia senang temannya
bisa mendapat hal baik gitu, temannya bisa meraih sesuatu yang baik. Itu yang teman baik ya. Kalau ada temannya beruntung, temannya senang, kita sebagai teman ikut senang. Bagus nih Watin, mantep. Nah, confident apa? Percaya diri, happy, bahagia, grateful, bersyukur, sukses, sukses. Nggak usah dicari. Ini kalau ada yang masih cari katanya di kamus nih, ih, keterlaluan. Bucubit nanti ginjalnya ya. Nomor 18. Ada percakapan antara Pina dan Tuti. Pina bilang, Tuti, saya akan mengikuti lomba apa? Balap sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Doakan aku sukses ya. Tuti bilang titik Pina. Kira-kira bilang apa? Kalau dia minta didoain sukses, kita harus mendoakan sukses dengan bilang ini. Nah, yang C, saya harap kamu memenangkan salah satu hadiahnya. Gitu. Kan doa yang baik. Ya. Kenapa kok jawaban yang salah? Ini cuma bilang saya harap kamu menyukai lombanya. Ya jelas dia suka dong. Kalau nggak suka nggak daftar. Yang B, saya harap mimpimu menjadi kenyataan. Wis, kayak apa ini? Harusnya sesuatu yang lebih besar gitu. Ketemu artis ke naik haji yang baru. B. Yang D, semoga kamu punya waktu untuk mendaftar. Padahal dia mintanya menang gitu ya, dimintain daftarnya sukses. Ya, jawabannya C. Nomor 19 ada percakapan antara Jin dan Via. Jin bilang, Via di luar masih apa? Drizzling. Ada yang tahu drizzling? Drizzling artinya hujan, gerimis, rintik-rintik, romantis gitu pokoknya lah ya. Via di luar masih hujan. Tapi saya harus pulang sekarang. Ibu saya menunggu saya. Tuh, yang main rumah kawannya jangan lama-lama ya. Malam-malam, emaknya rumah nunggu. Via bilang, oke, titik. Hati-hati. Jin bilang, terima kasih. Mau tinggal. Kira-kira titiknya di siapa? Di siapa? Diisi ini. Saya harap kamu sampai di rumah dengan selamat. Nah, ini salah satu ucapan atau doa. Bisa digunakan untuk mengucapkan selamat juga kan. Semoga sampai rumahnya selamat ya. Nomor 20. Ada percakapan antara Joe dan Dian. Joe bilang, Dian, saya akan ikut lomba storytelling. Apa? Storytelling, mendongeng. Nah, kemarin yang gagal lomba mendongeng ya. Dian bilang, that's great, wih, bagus. Makasih ya. Titik. Wah, hebat tuh. Titik. Dia bilang terima kasih. Ini diisi apa? Doa, betul, mendoakan. Kalau ada kawan kita cerita dia mau ikut lomba, arti respon kita adalah mendoakan yang terbaik. Doanya mana yang baik di sini? Nih, I hope you win. Saya harap kamu menang ya. Yang lain salah apa? Kayak may I join? Makanya saya ikut lombanya. Gitu, jadi ikut loh. Terus yang BI, seandainya saja saya bisa ikut lomba ya. Malah curhat deh. Yang C adalah, sini, saya dengerin sini ceritanya. Cini. Enggak ya, dia cuma minta doa, bukan minta didengerin. Oke, setelah yakin 20 soal ini jawabannya sudah kalian isi dan yakin bahwa itulah jawaban yang terbaik, nah silahkan ditekan submit. Nah, sampai sini apakah ada di antara anak-anak ibu yang kece sumece ini yang 20 soalnya sama seperti yang ibu jawab? Nah, jika ada akan ibu kasih jempol 4 online, 2 jempol kaki, 2 jempol tangan. Tapi kalau yang belum, nggak apa-apa, dicoba lagi. Oke? Dan lain kali belajar lebih baik. Dan kalau setelah kalian pencet submit tadi, tekan tombol submit dan sudah sampai ke halaman yang seperti ini, itu artinya jawaban kalian sudah direkam, udah disimpan, dan hasilnya pun ibu di rumah nih tahu, gitu, langsung muncul nilainya si A berapa. Jadi jangan khawatir dan jangan ngulang sampai berkali-kali. Nggak boleh, mubazir kuota ya. Nah, sekian saja pembahasan untuk ulangan harian 1 Bahasa Inggris kelas 9. Jangan lupa belajar, bantu ibu di rumah, jangan tinggalkan ibadah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!